Dengan wajah tertutupi, dia terlibat dalam perkelahian tersebut. Dengan gerakan yang sangat indah, cepat dan presisi, Pio Pio menggunakan Pernahkah kalian merasa harus memakai topeng agar bisa diterima oleh dunia? Terkadang kekuatan terbesar kita justru disimpan rapat di balik kelembutan yang terlihat. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami kisah tentang Feng Piao Piao, seorang gadis yang terpaksa menyembunyikan jati dirinya sebagai ahli bela diri demi sebuah citra yang anggun. Namun, seperti halnya prinsip Tai Chi, kekuatan tidak selalu tentang siapa yang paling keras memukul, tapi siapa yang mampu mengalir dengan ketenangan di tengah badai. Mari kita saksikan bagaimana kebenaran perlahan terungkap saat takdir mempertemukannya dengan sang pangeran kampus yang penuh misteri. Inilah alur cerita Sweet Tai Chi. Film dimulai dengan memperlihatkan Feng Piao Piao, seorang mahasiswi baru yang berlari melewati hutan bambu yang sunyi. Karena bingung di mana lokasi sekolahnya, dia pun bertanya kepada seorang pria yang kebetulan sedang berdiri sambil membaca di sana. Meski mendapat informasi yang kurang jelas, Piao Piao yang sudah terlambat segera bergegas pergi. Namun dia malah mendapati dirinya hanya berkeliling di tempat yang sama. Sementara itu di universitas, kepala sekolah mengumumkan semua anggota organisasi OSIS dan mengumumkan bahwa Wei Chu yang merupakan ketua dewan sekolah akan kembali. Dia adalah keturunan dan pewaris keluarga Wei dari cabang Tai Chi yang tersembunyi. Wei Chu terkenal sebagai generasi muda berbakat yang berhasil memenangkan tempat pertama di kejuaraan beberapa tahun yang lalu. Namun, 1,5 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Salah seorang dari mereka menolak gagasan untuk menempatkan Wei Chu kembali sebagai ketua. Tetapi tentu saja, kepala sekolah dan yang lainnya tetap pada keputusan mereka. Setelah mendengar hal itu, Bayang yang merupakan wakil ketua sekaligus teman baik Wei Chu bergegas ke rumahnya. Dia meminta Wei Chu untuk tidak menyerah pada Tai Chi. Bayang berjanji akan menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan cedera sahabatnya tersebut. Kembali pada Piao Piao yang baru menyadari bahwa bukan lukisannya yang membuatnya diterima, melainkan lukisan sang kakek. Karena sebelumnya terburu-buru, dia salah mengambil gulungan. Mengingat usia Piao Piao yang sangat muda, dua senior meragukan bahwa lukisan yang terpajang itu adalah hasil karyanya. Mereka pun bertanya mengenai makna di balik lukisan tersebut. Bukannya meluruskan kesalahpahaman, Piao Piao malah mengarang cerita baru. Dia mengatakan bahwa saat menggambar, dia memikirkan kenangan bersama kakek buyutnya. Cerita sedih itu membuatnya berhasil lolos dari interogasi guru dan para senior. Berkat lukisan tersebut, dia menjadi pusat perhatian baru di sekolah. Piao Piao ingin membangun citranya sebagai dewi seni yang anggun dan lembut agar dia bisa menyembunyikan identitasnya sebagai ahli bela diri. Tak lama berselang, seorang profesor menghubunginya dan memintanya segera datang ke ruang pameran. Di sana, dia melihat lukisannya rusak saat terpajang. Guru seni tersebut meminta Piao Piao untuk segera mencari lukisan lain sebagai gantinya. Bingung harus bagaimana, dia pun bergegas keluar dari asrama pada jam malam untuk mengambil lukisan kakeknya yang lain. Namun di perjalanan, dia melihat Wei Chu yang merupakan pangeran kampus sedang dikepung oleh sekelompok pria.
Melihat ketenangan Wei Chu, Piao Piao berniat hanya mengawasinya dan pergi dengan tenang setelah mereka bubar. Wei Chu yang sedang cedera segera tunduk dan menyerah, tetapi orang-orang ini tetap ingin menyerangnya. Hal itu membuat Piao Piao memutar suara sirine polisi. Saat sekelompok orang itu pergi, Piao Piao keluar dan meminta Wei Chu untuk tidak khawatir. Tapi sialnya, mereka segera menyadari tipu daya itu dan kembali. Piao Piao terpaksa turun tangan. Dia merobek baju Wei Chu dan menutupi wajahnya agar identitasnya tidak terbongkar. Dengan wajah tertutupi, dia terlibat dalam perkelahian tersebut. Dengan gerakan yang sangat indah, cepat dan presisi, Piao Piao menggunakan teknik Tai Chi tingkat tinggi untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Di belakang, Wei Chu memperhatikan setiap gerakan gadis itu dengan seksama. Dia segera mengenali bahwa teknik yang dipakai Piao Piao adalah teknik rahasia yang hanya diketahui oleh keturunan keluarga tertentu. Saat kain penutup wajahnya terjatuh, Piao Piao bergegas menarik Wei Chu dan pergi dari sana. Dia berdalih bahwa dirinya sedang terburu-buru untuk kembali ke rumah. Itulah sebabnya dia terpaksa menarik Wei Chu bersamanya. Piao Piao memberikan baju sebagai ganti karena telah merobek kemeja Wei Chu dan memintanya untuk segera pergi. Saat masuk rumah, kakek yang mengawasi dari balik pintu bertanya siapa anak laki-laki yang baru saja dibawanya. Piao Piao jujur dan menjelaskan bahwa dia baru saja menyelamatkannya. Dia menggunakan teknik Tai Chi dan mengalahkan 7 orang sekaligus. Sang kakek mengatakan bahwa Piao Piao menang hanya karena kebetulan. Sang kakek selalu menganggap kemampuan bela diri cucunya masih sangat lemah. Beralih pada Tanlin, dia melampiaskan kekesalannya pada Wenbai yang dia kirim untuk mengalahkan Wei Chu namun gagal. Wenbai menjelaskan bahwa awalnya mereka berpikir akan menang dengan mudah. Namun seorang gadis yang entah dari mana datang membantu Wei Chu. Tanlin semakin emosi mendengarnya. Bagaimana mungkin 7 orang pria dengan kemampuan bela diri bisa dikalahkan oleh seorang gadis? Wenbai mengungkapkan bahwa gadis itu menggunakan teknik Tai Chi untuk mengalahkan mereka. Penasaran, Tanlin pun meminta Wenbai untuk mencari gadis tersebut. Di sekolah, Piao Piao segera menyerahkan lukisannya pada profesor dan bergegas menuju rumah Wei Chu. Di perjalanan, dia bertemu 2 seniornya. Piao Piao lalu bertanya, di mana dia bisa menemukan Wei Chu. Jinrao dan Aija menunjuk ke arah yang ajak dan berbeda. Piao Piao yang mengerti maksud jahil mereka segera pergi dan mencarinya sendiri. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, dia akhirnya melihat Wei Chu di dekat sungai. Dia mendorong Wei Chu ke pohon dan mengancamnya untuk tidak memberitahu kemampuan bela dirinya kepada siapapun. Saat rapat fakultas, Tanlin mengungkapkan keinginannya untuk membubarkan klub Tai Chi dengan alasan sedikitnya peminat. Dengan 12 anggota yang tersisa, dia berargumen bahwa cepat atau lambat, klub itu akan dihapuskan, sehingga dia menyarankan untuk melakukannya lebih awal. Sebagai anggota klub Tai Chi, Bayang tentu tidak setuju. Dia mengakui bahwa saat ini kepopuleran Tai Chi sedang menurun, tetapi dia tidak berniat untuk menyerah, mengingat klub Tai Chi adalah yang paling dihargai di universitas tersebut. Tanlin dan klub bela diri lainnya terus menantang mereka dengan agresif. Dia lalu menyarankan agar klub Tai Chi membuktikan diri. Jika mereka tidak mendapat kesuksesan yang layak, maka sebaiknya klub itu segera dihapuskan. Dia juga meminta Bayang untuk masuk ke klubnya, berjanji akan menerimanya dengan tangan terbuka sebagai pemimpin. Beralih pada Piao Piao yang baru menyadari bahwa fotonya dan Wei Chu masuk ke dalam berita utama di sekolah. Dia pun berniat mendatangi fakultas editor untuk balas dendam, tetapi segera dihalangi oleh Xiao Xiao. Keesokan harinya, Aija menghadangnya dan meminta penjelasan tentang fotonya bersama Wei Chu. Dia beranggapan Piao Piao sedang menggoda seniornya diam-diam. Namun berkat kehadiran Wei Chu di sekitar sana, keadaan menjadi berbalik. Semua orang akhirnya tahu bahwa yang mengambil gambar dan mengunggahnya adalah Aija. Piao Piao memanfaatkan keadaan tersebut. Dia mengoleskan balsem di matanya agar terlihat menangis dan meminta maaf, yang membuat kedua seniornya itu malu lalu pergi dari sana. 你别生气了，我的那个怎么做我们上香学院的淑女啊？ Setelah pulang sekolah, Piao Piao secara tidak sengaja kembali berpapasan dengan Wei Chu. 谣言。
Saat berteduh, Bayang menghubungi Wei Chu dan memberitahunya bahwa beberapa anggota klub tinju datang untuk mencari seseorang. Wei Chu tahu bahwa yang mereka cari adalah Piao Piao, orang yang sebelumnya telah mengalahkan mereka. Wenbai membawa surat pemberitahuan pertarungan. Fakultas tinju akan mengatur panggang untuk melawan Fakultas Tai Chi. Pihak yang kalah harus memberikan 5 anggotanya untuk pindah ke fakultas lawan. Bayang setuju untuk bertarung. Jika Tai Chi menang, dia hanya ingin Wenbai dan yang lainnya meminta maaf tanpa perlu menyerahkan satupun anggota. Acu! Acu, acu, acu! Di asrama, Piao Piao segera mencari setrika untuk mengeringkan pakaian yang dipinjamkan oleh Wei Chu. Namun karena sibuk bergosip dengan teman sekamarnya, pakaian Wei Chu akhirnya bolong karena terbakar. Piao Piao kembali keluar asrama dan mendatangi Wei Chu. Dia mengembalikan pakaian tersebut dan menjelaskan bahwa dia tidak sengaja membuatnya terbakar, lalu berniat membayar denda untuk menyelesaikannya. Namun Wei Chu segera mengambilnya dan mengatakan akan mencatat hal itu sebagai utang. 太极女高手。 Adegan berikutnya memperlihatkan Zozo yang lupa membawa kartu kampusnya. Bayang datang dan membayarkan makanan miliknya. Tak lama berselang, Wenbai dan yang lainnya mendekati Bayang dan menaruh sesuatu di minumannya. Bayang langsung pingsan setelah meminum air tersebut yang membuatnya tidak bisa mengikuti kompetisi yang diadakan hari ini. Feng Piao Piao yang penasaran juga bergegas ke arena pertunjukan. Tanpa kehadiran Bayang, anggota Tai Chi yang lain mulai panik. Mereka sadar tidak memiliki kesempatan untuk menang tanpanya. Adegan ditutup dengan memperlihatkan Wenbai yang maju dengan percaya diri dan berhasil mengalahkan beberapa anggota Tai Chi dengan mudah. Mungkin sekian dulu pembahasan pada video kali ini. Kita akan lanjut alur ceritanya di video berikutnya. Dari perjalanan Feng Piao Piao dan Wei Chu hari ini, kita belajar satu hal penting, bahwa jati diri yang sejati tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Luka mungkin membuat kita berhenti sejenak, seperti Wei Chu yang cedera. Namun semangat yang menyala di dalam hati tidak akan pernah benar-benar padam selama ada sahabat yang mendukung. Ingatlah, menjadi lembut bukan berarti lemah. Justru di dalam kelembutan itulah tersimpan kekuatan untuk membelokkan serangan yang paling keras sekalipun. Jangan takut menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, karena orang-orang yang tepat akan tetap ada di sampingmu saat topengmu terlepas. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Di video selanjutnya, kita akan melihat apakah kejujuran Piao Piao akan menjadi kekuatannya atau justru menjadi kelemahannya. Sampai jumpa di bagian berikutnya, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bye-bye!